Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Di sini yang pertama dengan arah kebijakan tahun 2025 oleh Bapak Menteri ya. Sudah dikeluarkan edaran dari Bapak Menteri terkait dengan kebijakan tahun 2025 terhadap sistem pengajuan RKB baru dalam Dapodik Bapak Ibu. Ini dimulai dengan tahun kemarin 2024 ya, penerimaan PPDB. Kemarin kami mengikuti Zoom meeting ya bersama Pak Yakub. Bagaimana caranya ruang kelas baru ini terhadap penerimaan PPDB kita atau SPMB yang pada saat ini sudah disampaikan oleh Bapak Menteri ya. Jadi ada perubahan dari PPDB penerimaan peserta didik baru, sekarang itu namanya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, ini perlu pemikiran sebenarnya. Memang ada perubahan-perubahan sedikit dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh beliau. Semua dimulai dari proses penerimaan peserta didik baru yang objektif yang pada tahun 2024 udah kita sama-sama kemarin ya Bapak Ibu ya, karena banyak permasalahan juga bukan hanya di Kabupaten Lombok Timur, ternyata masih banyak secara Indonesia ya, secara nasional. Kemarin juga di rapat kami di Zoom meeting bersama dengan Bapak Kepala BPMP, ada beberapa sekolah yang masih memang membutuhkan perpal data peserta didik yang belum bisa masuk di data Dapodik Satuan Pendidikan. Kemarin di SMA ada 4 SMA yang bermasalah ya. Sampai dengan saat ini perpal data peserta didik mereka itu ada yang 68 siswa yang belum masuk di data Dapodik. Ya, kita masih ada satu ya, Pak Anwar ya. Mudah-mudahan ini segera kita komunikasikan ke pusat juga. Mudah-mudahan nanti bisa sebelum cut off itu bisa dikomunikasikan untuk bisa diterima ya untuk perpal data peserta didik. Ini Bapak Ibu ketentuannya masih Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 33 ayat 7 dalam pelaksanaan PPDB tahun kemarin, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh, pertama tegas Bapak Ibu ya, tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar. Jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan dan atau tidak menambah ruang kelas baru. Kemarin juga sudah ditegaskan tidak boleh membuat ruang yang lain menjadi ruang kelas Bapak Ibu, sudah tegas. Jadi tidak ada lagi, masih terkunci di pusat Bapak Ibu. Tidak pernah akan dibuka ketika kita tidak memiliki cadangan ruang kelas. Ya. Sekarang ini semua secara nasional sudah dikunci, tidak bisa lagi. Yang mau merubah sekarang coba-coba kita merubah misalnya ruang lab, ruang komputer, ruang TU, mau apapun namanya, merubah menjadi ruang kelas, itu tidak bisa Bapak Ibu. Harus kita berkoordinasi dengan pusat sekarang. Ya, kemarin jelas BPNP tidak memiliki hak untuk itu ya Pak Yakub ya, karena kita memang secara administrasi harus bersurat kepada kementerian. Kemudian Persesjen nomor 47 tahun 2023 tentang pengumuman penetapan peserta didik. Jelas pengumuman penetapan peserta merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi pada jalur pendaftaran PPDB atau yang pada saat ini tahun 2025 nanti SPMB Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang di bawah, sekolah dilarang menerima calon peserta didik baru yang pertama A, tidak diumumkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta didik yang lolos seleksi. B, bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri dan tidak melakukan daftar ulang. Ini jelas Bapak Ibu. Nah, kalau melihat dengan pengalaman tahun 2024 kemarin, 2025 PPDB 2024-2025, salah satu yang menjadi atensi kita beberapa sekolah yang bermasalah kemarin itu yang sudah selesai permasalahannya itu
banyak pertanyaan kembali Bapak Ibu. Kemarin sudah kami ajukan juga di Kepala BPNP sebagai perpanjang tangan dari Kementerian Bapak Ibu ya. Banyaknya peserta didik yang dari luar sekarang yang minta pindah ya, ke sekolah Bapak Ibu ya. Jadi sudah kami sampaikan, jikalau tidak ada kuota, tidak bisa akan masuk di data Dapodik Bapak Ibu. Jelas ya. Jadi misal kayak pertanyaannya Pak Haji Dodi kemarin ada perpindahan dari luar misalnya 2 orang. Sementara kuota sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak bisa diganggu gugat kecuali kalau ada yang pindah dulu ya baru diisi kembali oleh pindahan dari sekolah yang lain. Ini yang atensi kita 2025, jangan sampai kita main-main lagi karena memang sekarang ini pemerintah pusat dengan komunikasi kami terakhir terhadap penerimaan DAK Bapak Ibu. Jadi setiap ada penambahan atau sekolah yang ingin menambah jumlah peserta didik sesuai dengan daya tampung yang sudah ditetapkan melebihi dari itu, biasanya meminta untuk penambahan rombel. Nah kan pasti ada alasan-alasan tertentu Bapak Ibu ya. Nah ini sudah tidak ada lagi permintaan-permintaan yang disampaikan oleh teman-teman dari kementerian itu di stop Bapak Ibu. Berapa jumlah rombel yang memang pada saat ini misalnya di kelas akhir itu yang tamat harus itu yang diisi Bapak Ibu. Ya. Kecuali kalau Bapak Ibu mempunyai cadangan ruang kelas. Itu bisa masih kita bersurat kepada pemerintah pusat untuk membukakan. Misalnya di Sambalia ya kemarin ya, yang hanya punya satu ya, satu rombel, kemudian punya cadangan satu misalnya nanti, memang sudah tersedia satu, itu bisa kita mintakan nanti untuk membuka dari satu menjadi 2 Bapak Ibu. Ya. Nah, yang diantisipasi sekarang itu tidak boleh adanya penerimaan dalam satu rombel itu melebihi dari 32 Bapak Ibu. Ya, kemarin itu masih kita diberikan kesempatan untuk menjadikan satu rombel itu menjadi kelas gemuk. Ini menjadi pengalaman kita Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan 2025 kita semua paham tentang kondisi ketersediaan ruang kelas kita. Karena di data Bapak Ibu kami lagi memverifikasi dengan Pak Yakub juga ya, data-data sekolah-sekolah ya. Semua sekolah negeri yang ada di kita di jenjang SMP. Salah satu contoh di SMP Negeri 1 Aimel ini sekarang kelas 9 8 ya. Pak Kahar 8 ya. Ya. Tidak boleh lagi ada penerimaan melebihi dari 8 rombel. Daftar di 12. Ya. Lebih baik dialihkan kepada rekan-rekan yang mempunyai kekurangan siswa. Ini yang harus sekarang sama-sama kita pahami Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi mana Pak Kahar yang kelebihan satu keluar juga ya. Dari daya tampung ruang kelas 1 yang mendaftar 33 siswa. Ya. Lebih satu. Tapi ketersediaan rombel tidak ada. Akhirnya ya harus dikeluarkan. Nah, seperti yang di Pak Suhadi juga ya, Pak Suhadi ini. Nanti kita bertanya jawab dulu, sebentar saya sampaikan dulu Pak Suhadi dengan hasil-hasil kami kemarin yang tidak boleh dilakukan pada tahun 2025. Ini sudah jelas ini. Nah, ini sudah ada data dari kami, semua jumlah rombel khusus untuk kelas 9 ya. Ini yang menjadi dasar penetapan kami nanti untuk menetapkan rombel di masing-masing satuan pendidikan, tidak boleh melebihi itu. Nah, jadi walaupun kami misalnya coba-coba dari dinas, misalnya Bapak, seperti yang tadi saya sampaikan di Pak Kahar 8, kami coba nanti penetapannya di dinas menjadi 10 misalnya sesuai dengan permintaan sekolah, tidak bisa Bapak Ibu. Karena alasannya tidak ada ketersediaan ruang kelas. Jangan coba-coba nanti kita mencoba sekarang merubah data sarpras kita dari misalnya penggunaan yang lain-lain. Ya. Nah ini yang masih kita menunggu juga, mudah-mudahan arahan bisa membuka keran dari pusat itu
Karena di DAK yang Bapak Ibu yang sudah mendapatkan DAK yang sudah terpenuhi semuanya itu biasanya ketika misalnya yang sudah mendapatkan DAK penambahan ruang kelas sesuai dengan permintaan sebelumnya dan sudah dipenuhi oleh pemerintah pusat dalam penerimaan melebihi dari kapasitas, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi intinya sekolah yang sudah terpenuhi semua rombelnya, ketika dia meminta lebih untuk menerima siswa baru, biasanya dia menyiapkan ruangan yang lain untuk dijadikan ruang kelas. Itu yang setiap tahun pemerintah pusat itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pasti akan kekurangan satu ruang. Misalnya ruang komputer dijadikan ruang kelas. Tahun selanjutnya Bapak Ibu dilihat di data Dapodik, Bapak Ibu kekurangan ruang komputer. Itu yang tidak mau sekarang pemerintah pusat. Ya, karena itu jumlahnya besar Bapak Ibu. Ketika dia ada kekurangan misalnya, dia kekurangan lab nantinya yang sudah dijadikan menjadi ruang kelas. Itu pembiayaan dari DAK itu sangat besar Bapak Ibu. Sementara pada tahun sebelumnya itu sudah terpenuhi Bapak Ibu. Ini yang menjadi dasar pemerintah pusat, terutama dari kementerian itu mengunci sekarang ya, dikunci terus data-data sarpras Bapak Ibu. Kita kembali ke kebijakan 2025. Ya. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengkaji secara mendalam sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Hasil kajian akan dibahas dan diputuskan dalam sidang kabinet nantinya yang sudah saya sampaikan berubah menjadi SPMB Bapak Ibu, sistem penerimaan murid baru. Ini ada filosofi sistem penerimaan murid baru yang sudah mungkin banyak kita dengar ya, baik di Facebook, di TikTok, dan yang lain-lain. Yang pertama itu pendidikan menjadi pendidikan bermutu untuk semua Bapak Ibu ya. Kemudian adanya di sini penguatan terhadap inklusi sosial di satuan pendidikan, kemudian integrasi sosial antara satuan pendidikan dengan masyarakat, kemudian kohesivitas sosial antara Bapak Ibu di satuan pendidikan dengan masyarakat. Kemudian pada tahun sebelumnya itu ada 4 jalur juga ya, sama sebenarnya ini kalau kita melihat, cuma ada perubahan nama saja Bapak Ibu. Kalau dulu itu 4 jalur sistem penerimaan murid baru, yang sekarang itu kalau dulu jalur zonasi Bapak Ibu, sekarang berubah menjadi jalur domisili. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita tahun kemarin itu sudah membagi ya jumlah satuan pendidikan SD yang akan menampung di jenjang SMP. Nah kemarin Pak Kadis juga sudah meminta kepada semua kepala UPTD untuk memetakan, mendata ya. Nah jadi barometernya nanti hasil dari kajian dari teman-teman UPTD itu yang menjadi dasar Bapak Ibu di jenjang SMP menerima murid baru dari sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan sesuai dengan domisilinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian jalur afirmasi tetap. Kemudian jalur afirmasi ini juga nantinya karena sudah ada penguatan untuk jalur inklusi ya, bagi Bapak Ibu bisa menerima peserta didik yaitu penyandang disabilitas juga ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. PBS lagi dilaksanakan asesmen kepada semua satuan pendidikan untuk melihat seperti apa proses sekolah inklusi yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Jalur prestasi di sini dikuatkan lagi Bapak Ibu ya. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik, sains, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya, dan atau non-akademik, seni, budaya, bahasa, olahraga, atau bidang non-akademik lainnya. Prestasi akademik dan non-akademik ini merupakan prestasi yang diperoleh oleh murid melalui kompetisi Bapak Ibu, ingat ya. Melalui kompetisi, mungkin nanti kan bisa dilihat penilaiannya yang jenjang kabupaten, provinsi,
secara nasional bisa diberikan penilaian di situ. Kesepakatan dari Bapak berapa, Bapak dan Ibu berapa melakukan penilaian, misalnya dia mempunyai sertifikat di jenjang olahraga misalnya di tingkat kabupaten, kesepakatannya berapa, mungkin 5, 10, atau 15 dan yang lain-lain Bapak Ibu ya. Kemudian jalur mutasi sudah jelas sama dengan tahun-tahun sebelumnya, PTU, perpindahan tempat orang tua. Ini Bapak Ibu, jadi ketentuan jalur pada tahun 2024 kemarin, kita yang SMP untuk jalur zonasi minimal kemarin itu 50 ya Bapak Ibu ya. Kemudian afirmasi 15, jalur PTU 5%, dan jalur prestasi sisa kuota ya, menyesuaikan yang kemarin. Namun pada tahun 2025 mengalami perubahan Bapak Ibu ya, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian, bahwa usulan perubahan kuota jalur SPMB tahun ajaran 2025-2026 itu untuk jenjang SMP itu jalur domisili saat ini yang kemarin maksudnya masih 50 ya. Dengan usulan sekarang itu diturunkan menjadi 40 Bapak Ibu ya, 40%. Kemudian afirmasi dari 15 menjadi 20 Bapak Ibu. Kemudian mutasi tetap 5%. Nah, jalur prestasi yang kemarin memang sama-sama kita ributkan ini sisanya menjadi 25. Yang pada tahun sebelumnya itu hanya 10 ya. Nah, silakan Bapak Ibu dalam satuan pendidikan berkompetensi, mungkin banyak menerima peserta didik yang memang mempunyai prestasi ya. Jangan sampai nanti yang tidak ada sertifikatnya dititip-titip dan yang lain-lain tidak melalui jalur yang semestinya sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Bapak Ibu. Ya. Ada nanti khusus untuk contoh penetapan rayonisasi ini akan kita coba nanti Bapak Ibu ya. Nanti mungkin di pertemuan kita di bulan Maret ada ya Pak Haji ya. Ya, nanti kita setelah menunggu hasil verifikasi dari masing-masing UPTD untuk melakukan pemetaan ya terhadap domisili dari peserta didik. Terutama kita kan hanya menunggu ya berapa jumlah peserta yang dari SD yang akan ditampung di satuan pendidikan di SMP. Ini Bapak Ibu tentang SPMB, kemudian penetapan jumlah rombel yang notabene masih ada saja kita di satuan pendidikan yang menginginkan ya perubahan-perubahan terutama di data Sarpras Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya permasalahan ijazah Bapak Ibu ya, kita kembalikan. Kalau tadi sudah jelas Bapak Ibu ya, atau ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan terhadap ijazah Bapak Ibu? Atau tadi Pak Soehardi silakan, mungkin silakan. Yang kemarin jalan mana antara yang tempat 3 masih kosong. Kalau kita pecahnya bisa dia ada rombel. Untuk yang tahun besok kan masih sudah menambah jumlah peserta kan sudah pas. Tapi yang kemarin itu yang sudah terlanjur bisa tambah jumlahnya jadi 40 itu. Apakah itu kita tetapkan jalan 40 atau kita kembalikan ke 32 dan ada uang yang akan bisa dipakai? Baik, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan Pak Soehardi, jadi tetap ya dengan kondisi penerimaan ya. Jadi tetap akan berlanjut yang kelas 7 sekarang itu tetap rombelnya seperti yang sekarang. Tidak boleh ditambah kembali walaupun misalnya Bapak punya rombel misalnya. Itu yang kemarin mau disekat itu ruang apa Pak Soehardi? Ya, tapi kan sudah di data Sarpras sudah berubah ya. Ya, menjadi ruang kelas ya. Nah, pasti ada kemarin harusnya itu yang bisa disampaikan supaya kami juga bisa menyampaikan ke pusat dalam bentuk surat bahwa pada satuan pendidikan di SMP 3 Pringgabaya masih memiliki cadangan 1 ruang kelas sebenarnya Pak Soehardi sesuai dengan data Dapodik. Cuma kan kita nggak bisa, orang pusat langsung bisa melihat data Dapodik Sarpras Bapak Ibu ya. Tidak mungkin
pusat waktu dia penetapan itu tidak melihat dengan data Dapodik Bapak Ibu. Makanya terdatalah di sekolah Bapak itu hanya 6 ya Pak Suhadi ya. Yang kemarin berapa penerimaan Pak Suhadi? Kemarin Pak Suhardi di kelas 7 berapa rombol kemarin menerima? 7. Ya. Nah, ini sudah jelas di sini masih di angka 7 ini sesuai dengan data terbaru yang kami dikirimkan oleh pusat ini. Tetap. Jadi isian tetap sesuai dengan permintaan kemarin dengan satu rombol diisi menjadi kelas gemuk. Ya, semua yang kemarin bermasalah. Pengisiannya tetap tidak bisa kembali ke 32. Ya. Yang lain silakan. Maaf, begini. Jadi yang kedua terkait penggunaan ruang yang tadi katanya nggak boleh kita gunakan ruang lab menjadi ruang kelas. Kalau kami terpaksa ya, terpaksa memang dasar ruang kami itu hanya 2 ruang kelas. Jadi kan kita tidak bisa itu mengurangi satu kelas itu kan, kecuali dia kelas paralel ya. Ini kan seri saja. Ya. Jadi ini penggunaan ruang perpustakaan itu izin kami terpaksa gunakan sebagai ruang kelas. Yang tadi yang sekali lagi ulang supaya teman-teman dengar terkait zonasi dan domisili itu mohon ini dipertegas, buatkan surat edaran karena kami di sekolah kecil terus-terusan tergerus jumlah siswa kami walaupun ya di sekitaran kami itu kandidat peserta didik itu banyak sekali, tapi karena masifnya sekolah swasta masuk berkampanye ya, mempromosikan sekolahnya dengan iming-iming segala macam seperti tekong itu ya, makanya 2 tahun terakhir ini kami terus-terusan berkurang siswanya. Nah ini mohon menjadi pertimbangan, jangan hanya namanya saja, itu slogannya saja berbasis zonasi atau domisili, tapi itu tidak nyata sekali ya, nyata sekali tidak berdampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu Pak Haji sebentar. Ya Pak Kepala, dikecualikan mungkin nanti ini kami akan bersurat terhadap penggunaan RKB di Satap ya, terutama di Satap ini. Kalau Satap kan pengecualian ya Bapak Ibu ya. Kemudian penerimaan walaupun dia hanya 1 masih bisa diakui ya. Kalau di proses PPDB atau SPMB-nya nanti, walaupun 1 siswanya itu masih memungkinkan untuk bisa menjadi Satap di situ. Nah, kecuali kalau nanti pengisian ya, nanti kita akan coba komunikasikan dengan RKB ya dengan teman-teman. Kemudian terhadap penguatan penerimaan siswa ya. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan sekarang itu penguatannya lewat teman-teman di UPTB ya. Nanti kita lihat validasi data mereka dalam melakukan pendataan wilayah maksud saya.
Nah, baru nanti mungkin dari dinas melakukan penguatan bagaimana caranya teman-teman UPTD itu ikut bergerak, maksud saya mensukseskan bisa teman-teman yang peserta didik yang akan melanjutkan ke SMP itu bisa diarahkan ke sekolah yang Bapak Ibu nanti yang akan menerima. Ya, itu Pak Kepala. Silakan Pak Haji. Pak Haji Dodi silakan dulu ntar. Terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas doanya. Jadi begini Pak Kabit, kan saya itu ada pindahan 2 orang, itu kan otomatis sudah bisa masuk di kelas 7. Tetapi saya punya kelas rombel 2 kosong. Ini kosong, kelasnya 2. Ini biar bermanfaat lah gitu. Bisa enggak kira-kira yang 2 kelas itu, kasihan ya kelas 7 yang kelebihan 2 ini. Dan kalau bisa dipecah ketimbang di kelas gemuk dan menguntungkan untuk guru-guru yang sertifikasi biar pernah menunjang juga di satu sisi. Yang kedua, apabila nanti pada waktu penerimaan siswa baru yang sekarang kan saya dapat 2 kelas 32 30, kemungkinan besar kalau dapat 3 bisa enggak untuk penambahan itu. Karena mumpung ada rombel 2 kelas yang kosong ini. Nah kalau bisa kita minta bantuannya supaya anak yang 2 orang ini yang pindah ini supaya bisa diakomodir masuk di sekolah kita itu supaya kasihan mereka itu dan dia juga dari jauh juga pindahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala SMP 5 Pelibaya. Jadi kalau kita melihat dengan data terbaru ini di sekolah Bapak itu sudah ditetapkan hanya 7 rombel ya, ruang kelas ya. 20 berarti yang kelas 7 berapa rombel? 2, kelas 8 3 sudah 5, kelas 9 nah, sudah cukup 7 yang itu. Yang kosongnya sekarang itu yang mana Pak Haji? Ini sudah ditetapkan 7 jumlah rombel ruang kelas. Tidak bisa. Tidak bisa sekarang Pak Haji. Mungkin tahun selanjutnya maksud saya. Kalau sekarang itu sudah berjalan sama dengan Pak Suhardi itu ya. Jadi kita diminta untuk melanjutkan dengan penetapan kelas gemuk itu yang harus dilanjutkan Bapak Ibu ya sampai mereka tamat nanti. Karena kan kesesuaian dengan rombel yang sudah ada Bapak Ibu. Ya Pak Haji ya. Kemudian ini yang menjadi atensi kita Bapak Ibu. Seperti yang di SMP 1 Prigabaya ya Pak Haji ya. Ada ketersediaan ruang kelas baru dari komite waktu itu ya Pak Haji ya. Makanya ini yang menjadi beliau dapat kemarin itu tidak menjadi bermasalah. Jadi penetapannya dari 9 ke 11 ya Pak Haji ya. Karena ketersediaan rombel yang 2 ya, yang dibuat oleh komite yang diserahkan itu ya. Nah, sehingga tidak bermasalah kemarin di awal-awal memang bermasalah, tapi setelah kita sampaikan tidak menjadi permasalahan di situ. Nah, mungkin ada seperti SMP 5 Mas Bagi, mana Pak Subhan? Itu jadi tidak dilanjutkan di lantai atas itu dari komite. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan dari komite dibuatkan menjadi 2 ruang kelas baru lagi, itu nanti bisa dilaporkan nanti menjadi cadangan ketika ada penerimaan siswa baru. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Tapi kalau yang sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya bilang sudah dikunci semuanya. Jadi ini data ruang kelas Bapak Ibu ya yang sudah dikunci oleh kementerian. Ya Pak Haji, kemudian yang lain mungkin silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabit, mungkin saya salah dengar apa tadi? Kalau siswanya lebih dari 31 orang yang tiga, berarti salah dengar. Ini kelebihan 1 Mbak ya, kelebihan 1. Ini kegelisahan, ini mau mengeluarkan yang
Oh, ini susah repot ini yang begini Pak Kabit. Bisa nggak? Kan, itu saja. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jadi di proses penerimaan sudah banyak terjadi kemarin di Sambelia juga ya, kalau tidak salah itu. Jadi ada kelebihan 1 atau 3 kalau tidak salah. Akhirnya karena dia ketersediaan rombelnya hanya 1 ya, keluar yang 1. Ya. Nah, sama dengan Sambelia 1 waktu itu kelebihan 6. Kecuali kalau nanti ada ketetapan seperti tahun kemarin, bahwa kelebihan ini akan ditampung di kelas-kelas sebelumnya. Misalnya kayak Bu Yuli ya, ada kelebihan kemarin harus dikeluarkan 1 sisanya ya. Itu lupa kita informasikan di kelas akhir. Di rombel ke-7 itu harusnya pengisiannya 42 ya, Bu Yuli ya. Tapi karena permintaan kita lupa kita 41, 41, 41, 41 sampai dengan rombel ke-7. Jadi yang 1 harus dia keluar Bapak Ibu. Setelah adanya cut off terakhir, saya masih ingat tanggal 30 Agustus itu saya masih berada di Jakarta waktu itu. Ya. Nah, ini yang penjelasan kita, misalnya ketersediaan rombel hanya 1, kemudian tidak sidang menerima kemarin itu 33, seharusnya itu juga menjadi permasalahan supaya yang 1 ini bisa ditampung di kelas tersebut, tidak dikeluarkan di sekolah lain. Nah, terakhir juga seperti itu kemarin. Nah, ketentuan pusat untuk mengurangi resiko supaya peserta didik ini bisa tertampung, supaya dia tidak keluar ya, akhirnya dibuatlah menjadi kelas gemuk seperti yang di Pak Suhardi. Sekarang isiannya berapa Pak Suhardi? 40 ya. Di SMP 1 Selom berapa? Mana Pak Jen? Berapa? Nah. Langsung, mudah-mudahan Anda penyampaian juga. Terima kasih Pak Kabit, rekan-rekan kepala sekolah yang cantik dan gagah, tidak sombong dan baik hati. SMP 1 Selong itu kelas 7-nya itu sekarang 11 kelas. Tetapi di Dapodik itu 8. Semua saya rubah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi ruang lab itu semuanya saya jadikan ruang kelas dan semuanya sudah terhapus. Ruang lab fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Oh, ada lab TIK ada 3, lab IPA ada 1, dan perpustakaan ada. Itu tidak ada, akhirnya kami coba rubah menjadi kelas. Dan ternyata diterima di Dapodik semuanya menjadi kelas. Ada kelas 7I, kelas 7J, kelas 7K. Tetapi begitu kita masukkan siswa itu, ini tahu. Para misal pengantin benar apa-apa tuh, jadi ini tambah, Pak. Nah, kemarin saya coba Bapak Ibu guru tahun pelajaran semester genap ini saya masukkan kembali. Tidak diterima lagi. Sehingga tanpa ada, karena di Dapodik itu kan semuanya menjadi kelas. 7I, 7J, kita karena jadi sama. Kita masukkan tidak ada. Kenapa? Karena ada 2 orang guru saya. Ini yang paling banyak ini pelajaran ilmu pesona ini, ilmu IPS itu Bapak, yang tidak ada jamnya, artinya yang sudah sertifikasi itu tidak dapat jam. Akhirnya kita coba itu rubah dan ternyata nggak bisa. Nah, ke depan Pak Kabit, kita minta yang jumlah siswa tiang itu per kelas itu 45 Bapak. Per kelas 7 itu 45. Kalau gemuk yang ini enak Pak. Ini. Nah, sekarang itu menjadi 8 kelas. Tetapi pada praktiknya Bapak Ibu, saya pecah menjadi 11 kelas.
pada praktiknya pecah menjadi 11 kelas supaya kami tidak guru-guru itu tidak susah di dalam membuat penilaian dan itu tidak cukup untuk 45 kelas yang ukuran ruangan kita. Tetapi caranya adalah semua yang kelas I, J, dan K itu kita masukkan di kelas A, B, C, D, E, F, G. Itu secara administratif. Dan alhamdulillah teman-teman guru kami legowo untuk menerima ngajar di 3 kelas. Landene kelas Pak Idris ya terakat dengan milih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya masuk di dapodik. Semuanya masuk di dapodik. Baik, terima kasih Pak Jen. Jadi begini Bapak Ibu terhadap ketersediaan RKB, makanya ini yang kita anggap penting karena sebentar lagi kita akan melaksanakan SPMB Bapak Ibu ya. Sekarang saya minta mudah-mudahan ini ada perubahan-perubahan, silahkan dicek data dapodik Bapak Ibu, terutama terhadap ketersediaan ruang kelas. Nanti itu laporkan kepada kami Bapak Ibu, supaya nanti itu dasar kami melakukan penetapan nanti waktu Bapak Ibu menerima peserta didik baru. Ya, nah ini saya lihat masih ada perubahan-perubahan juga ini. Kemarin saya dengar ada yang coba-coba mengotak-atik data Sarpras, merubah dari ruangan yang lain menjadi ruang kelas. Apakah bisa apa tidak kami belum tahu karena masih Bapak Ibu mencoba juga. Kalau memang bisa silahkan, berarti ada pengalaman Bapak Ibu yang lain bisa diakui maksud saya ketersediaan itu. Nanti itu yang jadi dasar kami nanti Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa berubah seperti yang Pak Suhardi juga mungkin bisa dikembalikan ke kelas minimal, maksimal yang 32 ya. Nah ini Bapak Ibu silahkan ada perubahan. Pak Yakub ada perubahannya? Belum ya? Pak Jen ini berapa? 27 ya jumlahnya? Yang ruang kelas? Itu diakui di data dapodik ya? Nah, 25. Makanya ini yang perlu kita sama-sama sekarang membuka data dapodik kabupaten ya, maupun dari mungkin ada perubahan yang Bapak Ibu pernah lakukan, mungkin ada perubahan di tempat ini Bapak Ibu. Ini akan menjadi dasar kami nanti melakukan pengecekan. Nah, nanti dasar Bapak Ibu setelah melihat khusus untuk berapa jumlah RKB, nanti bisa kita sama-sama saling meng-cross check Bapak Ibu ya, ketersediaan dari RKB. Kalau untuk penerimaan Bapak Ibu silakan saja masih prosesnya, ketika yang tahun ini tamat itu yang harus diterima Bapak Ibu ya. Gimana berita? Nah, kecuali mungkin Bapak Ibu seperti yang tadi yang saya sampaikan, ada ketersediaan lagi RKB itu yang akan kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk dibukakan kembali. Misalnya tahun ini 8 ya. Ternyata di situ ada ketersediaan ruang kelas ya. Jadi bisa kita tambah nanti untuk pemenuhan kuota dari 8 menjadi 10 misalnya kalau lihat. 33 Pak Haji. Belum ya. Nah, ya. Jadi gini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu kalau bisa setelah melihat data dapodik Bapak Ibu, terutama tentang ketersediaan ruang kelas ini, silahkan bersurat kepada dinas Bapak Ibu sebagai dasar kami nanti untuk segera melakukan proses. Misalnya tadi ada yang mempunyai misalnya cadangan, itu yang cepat kita akan bersurat nanti ke pemerintah pusat untuk membukakan nanti di situ pintu melebihi penerimaan dari sebelumnya ya. Mungkin bisa ditambah lagi kan 32 kali 2 ruang kelas ya, kayak SMP 1 Selong. Mungkin karena memang kalau di SMP maksimal 11 ya Pak Yakub ya, tidak boleh melebihi itu. Cuman maksud saya ada alasan yang lain, kelas yang gemuk kemarin itu bisa kita ratakan semua menjadi kelas yang maksimal yang dulu 30 penetapan 32. Itu Bapak Ibu ya. Silakan kalau memang ada permasalahan nanti bersurat saja ke kami nanti supaya kami bisa nanti koordinasikan ke BPMP maupun ke pusat nanti ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Bancarin.
Kelima ini jumlah siswanya maksimal 32 per kelas. Kemudian kami di satu jumlah rombel yang akan lulus itu 8 kelas. Tetapi kondisi di Sakre itu yang mendaftar selalu banyak. Kalau kita tolak, masyarakat akan berontak, Pak Kabit. Ini mungkin pengalaman Pak Kepala SMP 1 Selong juga, jadi berapapun yang daftar harus kita terima. Pengalaman tahun 2024, kami menerima ada 10 kelas. Tetapi kemudian kena kita, sehingga masuk kita pada SMP merah waktu itu. Dipreslah itu menjadi 8 kelas. Itu pun sudah menggunakan ruang lab dan perpustakaan menjadi kelas. Apakah ini ruang lab dan ruang perpustakaan ini jika sudah dirubah menjadi kelas, kami bisa mengajukan untuk pengadaan ruang lab dan perpustakaan baru. Itu mungkin. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Kepala, jadi tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu. Untuk merubah ruang yang lain menjadi ruang kelas itu sudah dikunci sekarang itu. Tidak diakui Bapak Ibu. Nggak bisa. Kan sudah saya jelaskan dari dulu, itu pasti akan dikunci oleh pusat. Karena setiap penerimaan baru, pasti satuan pendidikan ini akan menerima maunya lebih daripada ketentuan yang sudah ditetapkan Bapak Ibu. Kondisinya alasan dengan permintaan masyarakat. Salah satu contoh di SMP 1 Terare, Bu Kepala ya. Sampai saya masih ingat ceritanya Pak Mantan ya. Di situ ada sampai anaknya aparat yang tidak diluluskan sehingga ada banyak yang demo waktu itu ya. Akhirnya diakomodir juga. Dari ketetapan yang sudah ditetapkan itu RKB-nya 9 yang diakui menjadi 11 waktu itu. Tapi yang diterima itu melebihi dari itu sampai dengan 14. Itu yang membuat kami terus saking banyaknya, kalau 32 kali 3 kelas saja sudah berapa yang harus hilang sebenarnya dari data Dapodi. Nah, untuk merubah ruangan yang lain, sekali lagi tidak bisa sekarang. Tidak bisa masih. Makanya inilah dia. Silahkan bersurat dengan permasalahan Bapak Ibu. Ini nanti yang akan kita bawa nanti ke BPMP maupun ke pusat dengan kondisi permasalahan kita terhadap SPMB nanti. Kan sudah jelas. Kemarin contoh kasus ya, 2024-2025. Dia kelebihan hanya satu. Ya, hanya satu rombel yang diakui oleh pemerintah pusat atau kementerian. Isian maksimal 32, yang diterima 33. Akhirnya yang satu jadi korban harus dikeluarkan dari sekolah tersebut. Sudah diberikan juga kesempatan kemarin, contoh kasus di SMP 1 Sikur. Setelah kita membagi yang 3 ruang kelas, akhirnya ada kelebihan satu yang seharusnya anak ini bisa kita pertahankan di kelas yang terakhir yang rombel ke-7 itu bisa isiannya 42, tapi kita lupa, akhirnya dikeluarkan sama Ibu Yuli. Nah, ini yang maksud saya pengalaman kita mungkin tahun 2025 ini terhadap SPMB ini kita sudah mulai dari awal. Intinya Pak Katman selaku Kepala BPMP kemarin, mari mulai dari sekarang sosialisasikan Bapak Ibu bahwa ketersediaan rombel yang ada di sekolah Bapak Ibu hanya sampai dengan ini hanya bisa menerima ini. Ya. Itu yang kemarin penekanan kepada kami ketika kami melakukan Zoom meeting Bapak Ibu. Nah, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi nanti, itu nanti urusannya nanti kita akan bersurat. Tapi sudah kita mulai dari awal kita melakukan antisipasi Bapak Ibu ya, dari sekarang. Makanya saya bilang kita masih mencoba-coba saja ini Bapak Ibu. Kemarin juga saya sampaikan bagaimana kalau satuan pendidikan yang sudah punya cadangan kelas yang sudah diakui itu nantinya bisa menerima lebih dari yang sudah ditetapkan kemarin. Ya, ada lagi